Pemerintah Cina menyerukan kepada komunitas internasional untuk bersama-sama mencegah apa yang mereka nilai sebagai kebangkitan militerisme di Jepang. Seruan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Cina Zhang Xiaogang pada Kamis 25 Desember 2025. Ia mengajak seluruh negara yang menjunjung perdamaian untuk mengambil langkah tegas guna menekan gerakan sayap kanan di Jepang yang dinilai mendorong arah remiliterisasi. Zhang mengatakan dunia perlu waspada agar tidak kembali terjerumus dalam kekacauan global dan pengulangan tragedi sejarah akibat bangkitnya militerisme. Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir, Jepang menunjukkan berbagai langkah yang mengarah pada penguatan militer yang dinilai semakin menampakkan tanda-tanda kebangkitan militerisme secara terbuka. Ia juga menuding Jepang kerap menjadikan Cina sebagai alasan atau dalih untuk menutupi motif sebenarnya di balik dorongan remiliterisasi tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Zhang menegaskan kebijakan anggaran pertahanan Cina bersifat wajar dan moderat, dengan proporsi belanja militer terhadap produk domestik bruto berada di bawah rata-rata global. Pernyataan Cina ini muncul setelah laporan kantor berita Kyodo pada 18 Desember lalu mengungkapkan pernyataan seorang pejabat keamanan nasional dari kantor Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Pejabat tersebut yang berbicara secara informal dan tidak untuk dikutip secara resmi, menyatakan bahwa Jepang seharusnya memiliki senjata nuklir dengan alasan perlindungan diri karena pada akhirnya sebuah negara hanya bisa bergantung pada kekuatannya sendiri. Namun pejabat tersebut belum membahas wacana revisi prinsip-prinsip non-nuklir Jepang secara resmi dengan Perdana Menteri Takaichi, karena isu tersebut dinilai sangat sensitif dan berpotensi memicu perpecahan opini publik di dalam negeri. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lin Jian turut menyampaikan kekhawatiran serupa. Ia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan sayap kanan di Jepang terus mendorong peningkatan kemampuan militer. Menurut Lin, pernyataan pejabat Jepang terkait kepemilikan senjata nuklir semakin memperlihatkan ambisi kelompok-kelompok tersebut untuk menghidupkan kembali agenda remiliterisasi. 此次日本首相官邸高官的拥核言论，绝非孤立事件。近年来，日本自我松绑集体自卫权，发展中远程进攻性武器，增加兵力部署，重构指挥体制，拓展自卫队的活动范围，严重违背开罗宣言、波茨坦公告等具有国际法效力的文件规定和自身宪法。 Diketahui, Majelis Tinggi Parlemen Jepang menyetujui anggaran tambahan tahun fiskal 2025 yang secara resmi mengerek belanja pertahanan negara itu ke level tertinggi sepanjang sejarah. Dengan tambahan dana 1,1 triliun yen, total anggaran pertahanan Jepang tahun depan mencapai sekitar 11 triliun yen atau setara 2% dari PDB. Lonjakan belanja militer ini memicu kritik dan penolakan luas. Sejak diajukan ke parlemen awal Desember, kebijakan tersebut menuai protes publik di berbagai daerah. Warga menilai pemerintah lebih memprioritaskan ekspansi militer ketimbang kesejahteraan sosial, dan kontribusi jaminan sosial justru dipangkas. Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang dinilai semakin menjauh dari prinsip pasifisme pasca perang dengan terus menaikkan anggaran pertahanan, mendorong ekspor senjata mematikan, serta membuka wacana revisi 3 prinsip non-nuklir. Doktrin yang sejak 1967 menegaskan Jepang tidak memiliki, tidak memproduksi, dan tidak mengizinkan senjata nuklir masuk ke wilayahnya.